Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast beserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kota Depok Angkatan 4 Kelompok 1. Nah, sebelum kita memasuki podcast kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator. Perkenalkan, saya Heni Nur Hidayati, NDH 13. Pada kesempatan kali ini ada tiga narasumber, yaitu Kak Fajar Pratama, AMD Kep, NDH 04, Kak Fama Izzatina AMDAK NDH 03 dan Kak Hanantia Larasati AMDGZ NDH 09. Pagi ini kita akan membahas tentang isu pembahasan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yaitu penerapan aplikasi KIMOP bagi ASN di pemerintah Kota Depok terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Apa itu SPBE? SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik. Kemudian berdasarkan visi dan misi SPBE, kita perlu tahu dulu tujuan mengapa ada sistem pemerintah berbasis elektronik. Sistem pemerintah berbasis elektronik itu mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Sistem pemerintahan berbasis elektronik mempunyai misi yaitu satu, untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE itu satu, melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Dua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Tiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. Serta empat, membangun dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan visi misi dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah satu, terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien. Dua, terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna. Tiga, terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Serta empat, meningkatkan kapasitas SDM SPBE. Pada podcast kali ini kita akan membatasi hanya tentang penerapannya pada masing-masing instansi mengenai aplikasi KIMOP pada Kota Depok yang sudah berjalan di lingkungan pemerintah Kota Depok. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang KIMOP itu sendiri, yaitu KIMOP Depok merupakan aplikasi real time untuk mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun luar kantor secara real time dengan memanfaatkan teknologi GPS. Bisnis proses yang dirancang menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PNS atau ASN. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Skema presensi yang ditampilkan meliputi satu, kehadiran pegawai di kantor dan luar kantor menggunakan GPS. Dua, pengajuan dan persetujuan atasan dalam usulan. Tiga, dinas luar. 4, cuti. 5, lembur. 6, izin. 7, WFH. 8, ketidakhadiran tanpa keterangan dan penindakan disiplin. 9, laporan presensi personal dan unit kerja. 10, laporan dinas luar. Dengan aplikasi ini, PNS atau ASN yang bersangkutan dapat mengukur kinerja pegawai meliputi satu, sasaran pegawai dari perilaku kerja pegawai yang disinkronkan dengan data presensi pegawai. Dua, data penyerapan anggaran. Tiga, data output kinerja pegawai yang tersedia.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menjadi landasan bisnis proses aplikasi KIMOP Depok yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan target kinerja instansi. Jadi aplikasi KIMOP ini sangat penting ya untuk para ASN pemerintah Kota Depok wajib mengisi laporan KIMOP setiap hari karena akan berkaitan dengan TPP atau tunjangan yang akan didapatkan seperti itu. Kemudian langsung saja kepada narasumber kita yang pertama yaitu Kak Fajar Pertama untuk memulai menyampaikan gagasan dan pendapatnya mengenai aplikasi KIMOP pemerintah Kota Depok yang sudah berjalan di lingkungan instansi tempat kita bekerja. Langsung saja, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Pratama, bekerja sebagai perawat terampil di Puskesmas Mekarsari, Kota Depok. Untuk aplikasi KIMOP sendiri, di Puskesmas Mekarsari, semua ASN sudah menggunakan aplikasi KIMOP tersebut ya, seperti buat absensi ataupun mengisi laporan kinerja. Pada prinsipnya saya sih setuju penggunaan aplikasi kinerja berbasis digital yang diterapkan oleh BPSDM Kota Depok ini. Karena menurut saya aplikasi KIMOP ini mengedepankan nilai Smart ASN, yaitu berupa literasi digital, dengan mengedepankan digital skill. Dengan begitu, diharapkan ASN mempunyai nilai integritas dan profesional. Dengan aplikasi KIMOP ini, kita diharuskan menggunakan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan pelaporan kinerja dan absensi. Selain itu, penggunaan aplikasi ini sih menurut saya juga sesuai ya dengan fungsi kita sebagai ASN, yaitu penyelenggara kebijakan publik. Tapi ada sedikit yang bisa saya kritisi ya Apa dengan itu, Kak aplikasi ini. Fajar? Ya, Patut silakan. dipertanyakan juga apakah aplikasi ini bisa mengedepankan nilai-nilai integritas kita sebagai ASN. Karena dalam integritas, kita dituntut jujur dalam baik ucapan, tulisan, yang diselaraskan dengan sikap dan perilaku kita. Sebagai contoh, ketika mengisi laporan harian, kita juga nggak tahu nih apakah orang tersebut mengisinya real time tiap hari atau enggak. Terus apakah dia ngirim foto kegiatan itu sesuai enggak, real time atau enggak. Nah, apakah juga dia hanya mengirim sebatas sesuai format yang diberikan, yang penting selesai dan ngirim. Nah, itu sih, tapi pada prinsipnya Bu Moderator, saya setuju pada penggunaan aplikasi Kimop ini karena menurut saya ini sangat mengedepankan nilai Smart ASN dari masing-masing ASN tersebut. Mungkin itu aja Bu Moderator, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Kak Fajar. Jadi menurut Kak Fajar ini, aplikasi KIMOP ini mengedepankan nilai Smart ASN berupa literasi digital dengan mengedepankan digital skill. Dengan begitu diharapkan ASN mempunyai nilai integritas dan profesional. Tetapi dengan adanya aplikasi KIMOP ini, apakah benar para ASN itu bekerja sesuai apa yang sudah dilaporkan untuk setiap harinya? Seperti itu ya Kak Fajar ya? Ya, betul. Kalau Mungkin menurut saya di, mm, Kalau menurut saya sih kita berpacu pada nilai loyal, yaitu jujur dalam bekerja. Jadi pasti akan kembali ke diri kita masing-masing ya Kak Fajar. Jadi misal ya, kita bekerja hari ini kita ngapain aja, kita harus menulis hal yang sesuai dengan kinerja kita seperti itu. Atau mungkin ada pendapat lainnya perlu ditambahin, silakan narasumber yang kedua yaitu Kak Hanantia Larasati, AMDGZ. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hanantia Larasati. Saat ini bertugas di UPTD Puskesmas Tugu sebagai nutrisionis terampil. Kalau menurut pendapat saya yakin dengan adanya terobosan baru dan kebijakan baru dari pemerintah Depok ini, apalagi di era digitalisasi ini ya, pasti pemerintah Depok itu meluncurkan aplikasi Kimop untuk memudahkan kita dan juga mengurangi kegiatan-kegiatan konvensional, contohnya itu absen manual. Nah, namun jika ada peluncuran aplikasi, itu pasti ada dua opsi. Opsi yang pertama yaitu mematangkan aplikasi tersebut baru sosialisasi. Opsi yang kedua yaitu sosialisasi saja tanpa pertimbangan kemampuan SDM, baik dari segi usia
kemampuannya ataupun gadget yang dipakainya. Seperti itu. Nah, tetapi dari segi positifnya ya, penerapan aplikasi Kimob ini sudah sangat sesuai dengan implementasi Smart ASN, yaitu penguasaan bahasa asing dan IT. Poinnya sih lebih ke IT. Nah, di aplikasi Kimob itu juga pegawai sudah bisa untuk absen secara online, kemudian membuat laporan kinerja. Namun, tidak dibungkiri masih ada beberapa poin yang harus dikembangkan dari aplikasinya. Contohnya itu aplikasinya sering error. Nah, seperti itu kan lumayan mengganggu kegiatan pekerjaan kita ya. Karena harus buat klarifikasi lagi. Padahal kalau aplikasinya nggak error, kita nggak perlu buat klarifikasi lagi. Seperti itu. Nah, selain itu perlu adanya juga monitoring evaluasi rutin dari BKPSDM. Seperti itu. Nah, lanjut ke diharapkannya ya, Bu Moderator, dengan adanya pelatihan dasar CPNS ini, diharapkan kan kita ke depannya akan jadi pemimpin selanjutnya ya. Kita bisa Ya, betul. menerapkan kode etik dari CPNS, dari ASN, yaitu salah satunya kompeten. Artinya selalu meningkatkan kompetensi diri. Nah, diharapkan jadi pada melek digital semua nih, mungkin nanti kepemimpinan selanjutnya bisa memperbaiki, bisa mengembangkan aplikasi Kimob supaya lebih baik lagi. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih Kak Hana. Jadi Kak Hana ini mengedepankan nilai implementasi Smart ASN, yaitu pada poin penguasaan IT dengan catatan perlu dilakukannya monitoring evaluasi dan pengembangan aplikasi Kimob ke depannya supaya integritas ASN Depok semakin baik. Seperti itu ya Kak Hana. Iya, betul. Jadi kita sebagai calon ASN nih harus selalu Ya, semangat dan meningkatkan kompetensi diri sih. Mudah-mudahan kita bisa berperan ya ke depannya amin. nantinya. Terima kasih Kak Hana atas waktunya. Sekarang kita ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Fahma Izzatina, AMDAK. Tempat dan waktunya saya persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan, nama saya Fahma Izzatina. Saat ini bertugas sebagai pengelola keuangan di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Depok. Ya, menurut saya tentang Kemop ini ya bagus sekali sebenarnya Kemop ya. Karena mendorong penerapan sistem merit. Kan di dalam Kemop itu bisa dilihat segala sesuatu secara real time. Tentang kedisiplinannya atau kinerjanya gitu. Yang juga berarti mendukung penerapan prinsip akuntabilitas. Selain itu juga kalau misalkan Kemop ini penggunaannya sudah 100% berjalan, Kemop juga berfungsi untuk menghitung tunjangan atau tambahan penghasilan secara real time. Hal ini berarti Kemop juga mendukung penerapan prinsip transparansi. Namun kembali lagi sejauh mana penggunaan Kemop telah diterapkan karena sampai saat ini dalam pengetahuan saya masih belum 100%, di mana fitur-fiturnya belum dapat digunakan semua. Pada OPD saya sendiri contohnya, di Satpol PP masih ada ASN yang tidak dapat melakukan absensi. Dengan Kemop ini agak sulit karena jam kerja dan lokasi kerja yang bervariasi dan berubah setiap harinya. Permasalahan dari developer juga kerap membatasi seperti apa yang telah disampaikan oleh Hanantia Larasati. Khususnya untuk para pengguna sistem operasi iOS di smartphone-nya. Jadi menurut saya walaupun Kemop ini memang bagus, tetapi Kemop belum bisa menjadi solusi bagi beberapa OPD dalam menerapkan manajemen ASN secara digital. Seperti itu. Terima kasih Kak Fama atas waktunya. Jadi menurut Kak Fama ini mendepankan nilai kedisiplinan dan kinerja seorang ASN yang berarti juga mendukung penerapan prinsip akuntabilitas. Selain itu, aplikasi Kimo harus terus-menerus dikembangkan berdasarkan data dan masukan dari pengguna sehingga dapat mengakomodir kebutuhan semua ASN di pemerintah Kota Depok. Seperti itu ya, Kak Ya. Laras, Kak Fama. Jadi Ya. baik dari perbincangan kita podcast kali ini, apa ada yang mau ditambahkan dari narasumber saya? 3 narasumber saya, dipersilakan. Cukup, Mungkin Mbak. Kak Fajar. Cukup, Bu Moderator. Cukup. Cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Dari pembicaraan kita ini dapat disimpulkan secara garis besar bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti ada
pendapat baik itu pro dan kontra dalam setiap kebijakan tersebut. Tetapi itu semua tidak menjadi halangan, tergantung bagaimana kita menyikapi sebagai smart ASN. Kita harus lebih bijak dalam mempunyai jiwa nasionalisme yang terus tertanam dalam diri kita masing-masing, sehingga kita dapat menyikapi hal perbedaan tersebut itu bukan menjadi suatu masalah yang berarti. Semua demi kebaikan dan tercapainya tujuan sistem pemerintah berbasis elektronik, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Dan yang paling penting yaitu kita perlu memiliki 8 prinsip dan kode perilaku yang mencerminkan Smart ASN agar bisa mewujudkan program Smart ASN 2024. Baik, demikian podcast kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun perilaku. Sampai bertemu lain di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.